Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, ASEMI, bab 14, materi oligopoli dan monopolistik kompetisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunur Rahim, serta teman saya. Saya Tiara Nauli Rasman. Saya Naila Salma Fauziah Rahma. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu dua struktur pasar. Antara dua ekstrim persaingan sempurna dalam oligopoli, hanya ada sedikit perusahaan yang bersaing, dan hal ini dapat terjadi dalam konteks persaingan yang homogen atau berbeda. Produk yang difermentasi dalam persaingan monopolistik, banyak perusahaan menjual produk yang terdiferensiasi dan masing-masing perusahaan menikmati kekuatan pasar pada tingkat tertentu. Berikut contoh bagian karakteristik struktur pasar. Oke, lanjut boleh. Yang pertama, produk yang terdiferensiasi mengacu pada barang yang serupa tetapi bukan merupakan substitusi sempurna. Yang kedua, produk homogen mengacu pada barang-barang yang identik dan juga merupakan barang substitusi sempurna. Oligopoli adalah struktur pasar yang berlaku ketika hanya ada sedikit perusahaan yang bersaing. Lalu yang terakhir, persaingan monopolistik adalah struktur pasar yang berlaku ketika terdapat banyak perusahaan yang bersaing dan produknya terdiferensiasi. Klasifikasi struktur pasar yang berguna harus membedakan industri dalam dua dimensi. Yang pertama, jumlah perusahaan yang memasok produk tertentu. Yang kedua, tingkat diferensiasi produk. Oligopoli dapat menampilkan produk yang homogen atau terdiferensiasi. Karena dalam oligopoli hanya terdapat sedikit perusahaan, keuntungan dan pilihan memaksimalkan keuntungan masing-masing perusahaan, bergantung pada tindakan perusahaan lain. Oligopoli adalah struktur pasar yang berlaku ketika hanya ada sedikit perusahaan yang bersaing. Struktur pasar baru yang kedua adalah persaingan monopolistik. Semua perusahaan dalam industri persaingan monopolistik menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah, sehingga mereka memiliki kekuatan pasar dan memilih harga sendiri seperti perusahaan monopoli. Karakteristik ini menjelaskan bagian yang pertama dari nama tersebut. Persaingan monopolistik adalah struktur pasar yang berlaku ketika terdapat banyak perusahaan yang bersaing dan produk terdiferensiasi. Oke, boleh lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait oligopoli. Oligopoli adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, oligoi yang berarti beberapa dan polein yang artinya menjual. Istilah yang mengacu pada struktur pasar di mana hanya terdapat sedikit pemasok suatu produk. Oligopoli sulit untuk dianalisis karena segala macam hasil pasar yang terjadi bergantung terhadap keadaan. Misalnya, 3 buah perusahaan, Seagate, Western Digital, dan Hitachi yang menguasai hampir 3/4 pasar hard drive komputer. Namun, mereka dengan kejamnya memotong harga satu sama lain dengan persaingan mereka yang telah mendorong harga mendekati biaya marginal. Pada saat suatu yang sama, pembuat barang mewah seperti Louis Vuitton, Chanel, dan Gucci jarang terlibat perang harga. Nah, terdapat dua model oligopoli dengan produk yang identik. Model pertama adalah oligopoli dengan produk identik mirip dengan model monopoli. Namun, suatu perbedaan utama adalah bahwa oligopolis harus mengenali perilaku pesaingnya, sedangkan pelaku monopoli tidak. Model kedua yaitu model oligopoli dengan produk diferensiasi. Model kedua oligopoli dengan produk diferensiasi dikaitkan dengan suatu pasar persaingan monopolistik dengan pengecualian utama. Pertama, masuknya barang dalam keadaan oligopoli terhambat, sedangkan masuknya bebas ke dalam pasar persaingan monopolistik.
Masalah oligopoli. Nah, masalah oligopoli memiliki kesamaan dalam dua tipe pasar yang dibahas pada bab sebelumnya, persaingan sempurna dan monopolis, dan beberapa konsep yang telah kita pelajari seperti konsep yang berkaitan dengan produksi biaya dan diterapkan langsung pada masalah oligopolis. Dari sana, masalah oligopolis dapat digambarkan menjadi dua ciri unik, yaitu keunggulan biaya terkait dengan skala ekonomi oligopoli atau hambatan lain untuk masuk dan keluar tidak serta-merta mendorong pasar ke nol keuntungan ekonomi dalam jangka panjang, seperti hal persaingan sempurna dan persaingan monopolistik. Yang kedua, persaingan yang relatif sedikit, terdapat interaksi penting antara beberapa penjual yang menempati pasar. Untuk mempermudah, katakanlah pasar memiliki total permintaan 1.000, pekerjaan pertamanan per minggu misalnya 50.000 atau lebih rendah. Pada harga berapapun di atas 50.000, permintaan pasarnya akan nol. Karena pada harga tinggi orang mengerjakan pekerjaan pekarangan mereka sendiri. Kebanyakan konsumen akan memilih untuk mengerjakan suatu pekerjaan jika harga yang ditawarkan oleh para pesaing itu lebih tinggi daripada harga biasanya. Model oligopoli dengan produk homogen. Salah satu kasus oligopoli yang paling sederhana di industri hanya memiliki dua perusahaan yang bersaing, yaitu duopoli. Misalkan kedua perusahaan ini bersaing satu sama lain dan menetapkan harga. Konsumen mengamati harga-harga ini dan memilih perusahaan mana yang akan dibeli. Kurva permintaan sisa. Parsa kurva permintaan sisa yaitu permintaan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan lain. Kurva permintaan sisa ini bergantung pada harga yang dikenakan oleh semua perusahaan di pasar. Dalam hal ini kami dapat memperoleh kurva permintaan sisa dari kurva permintaan pasar sebagai fungsi harga PDW dengan harga Rospetal PRP secara khusus dalam contoh sebagai berikut. Contoh harga jika harga kita lebih murah dari harga Rospetal atau pesaing, yaitu PDW lebih kecil daripada PRP atau sama dengan 1.000 dibagi 2. Jika harga Anda sama dengan Rospetal atau pesaing, yaitu PDW sama dengan PRP dan keuntungannya 0. Jika harga Anda lebih tinggi dari Rospetal atau PDW lebih besar dari PRP, maka kita akan mendapatkan rumus ini. Nah, bagaimana seharusnya Anda menetapkan harga untuk memaksimalkan keuntungan? Saya dapat memberikan ilustrasi seperti ini. Contoh harga suatu barang yaitu 30 US dollar. Jika pesaing menetapkan harga 45 US dollar, maka tetapkanlah harga di bawah dari 45 yaitu 44. Hal ini efektif untuk mencuri konsumen dari pesaing. Nah, jika kita menetapkan harga di atas dari 45, misalkan kita menetapkan harga 50, maka Rospetal akan mencuri seluruh bisnis dan akan memperoleh 15 dolar keuntungan pada masing-masing marginalnya. Nah, akan tetapi jika kita menetapkan harga di bawah itu, otomatis kita akan mencuri seluruh pasar daripada pesaing. Dan kita akan mendapatkan keuntungan sekitar 14 US dollar dari setiap barangnya. Nah, potongan-potongan ini terjadi secara berlangsung hingga mencapai equilibrium Nash yang unik. Kedua perusahaan mengenakan harga yang sama dengan biaya marginal atau 30 US dollar per pekerjaan. Nah, itu adalah PDW sama dengan PRP sama dengan MC dan sama dengan 30 US dollar. Adalah keseimbangan Nash yang unik. Dalam keseimbangan ini, kedua perusahaan tersebut akhirnya memasok setengah dari harga, dan karena keduanya menjual dengan biaya marginal, maka keduanya akan memperoleh keuntungan yang ekonominya 0. Jadi kesimpulannya, yang dapat kita ambil dari model oligopoli dengan produk homogen ini adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam persaingan yang cukup ketat akan memperoleh
upaya untuk mendapatkan pasar. Faktanya, hasil pasar yang sama dengan industri persaingan sempurna. Harga sama dengan harga marginal dalam keseimbangan. Dalam daya saing ini, berasal dari kenyataan bahwa salah satu perusahaan dapat mencuri seluruh pasar dari perusahaan lain dengan menurunkan harga. Insentif pemotongan yang kuat menyebabkan kedua perusahaan menurunkan harga mereka ke biaya marginal. Jadi kesimpulannya ini dapat saya jabarkan, yaitu para perusahaan akan saling menurunkan harga sampai ke harga paling bawah atau harga yang sama dengan biaya marginal tersebut agar mendapatkan pasar dari pesaing. Mereka akan saling berebutan konsumen sampai tidak mendapatkan keuntungan ekonomi sama sekali. Nah, kali ini model oligopoli dengan produk terdiferensiasi. Para ekonom mengacu pada pasar di mana berbagai jenis produk umum tersedia sebagai aparat produk yang terdiferensiasi. Ketika ada beberapa perusahaan yang menjual produk yang tidak sama, kuncinya adalah memperhitungkan secara eksplisit kesediaan konsumen untuk melakukan substitusi terhadap produk tersebut. Nah, oleh karena itu bukanlah permintaan semua atau tidak sama sekali yang dihadapkan perusahaan dengan harga berbeda untuk produk homogen. Dengan produk yang terdiferensiasi, kita dapat berasumsi bahwa konsumen memandang produk perusahaan sebagai produk sesuatu yang agak berbeda. Nah, dapat saya ilustrasikan sebagai contohnya produk minuman ringan yaitu Coca-Cola dan Pepsi. Karena banyak konsumen yang menganggap kedua produk ini adalah sama, jika salah satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan tersebut akan memperoleh pangsa pasar dari perusahaan lain. Namun dalam kasus ini, perusahaan tidak demikian akuransi substitusi atau barang tersebut bukan barang homogen. Sehingga perusahaan yang memotong harga tidak akan mengambil seluruh pasar karena harganya sedikit lebih rendah dibandingkan perusahaan lain. Beberapa orang masih memilih produk pesaingnya meskipun dengan harga lebih tinggi. Kita dapat melihat bahwa dengan produk yang homogen, dua perusahaan yang bersaing secara langsung cukup untuk menurunkan harga biaya marginal. Tapi ini tidak berlaku pada produk yang terdiferensiasi. Faktanya, dalam oligopoli dengan produk yang terdiferensiasi, perusahaan biasanya menghasilkan keuntungan yang lebih positif. Dan beberapa oligopoli bertahan dalam jangka panjang dengan keuntungan positif karena adanya hambatan masuk atau barrier to entry. Misalnya, merek yang sudah mapan seringkali bertindak sebagai hambatan masuk. Nah, kita akan membahas tentang salah satu cara untuk menjaga harga tetap tinggi atau kolusi. Kolusi ada dua pertimbangan penting yang menentukan seberapa sukses perjanjian kolusi, yaitu deteksi dan hukuman bagi penipu. Nah, ini seringkali disebut dengan strategi hukuman, seperti ini disebut strategi yang suram. Kedua, nilai pasar jangka panjang. Pertimbangan kedua ini penting untuk menentukan apakah para kolusi akan berbuat curang dalam nilai pasar dalam jangka panjang. Kuncinya adalah bagaimana menukar keuntungan hari ini dengan keuntungan di masa depan. Seorang kolusi yang lebih menghargai keuntungan monopoli di masa depan daripada keuntungan curang saat ini memenuhi perjanjian kolusi. Nah, runtuhnya perjanjian kolusi. Meskipun kolusi ini prinsipnya terdengar mudah, dan mereka mematok harga tinggi untuk menghasilkan banyak uang, dalam praktiknya hal ini terbukti sulit. Logikanya di balik kesulitan ini terdapat teori permainan. Setiap perusahaan mempunyai intensif untuk melakukan kecurangan dan perjanjian kolusif meskipun keduanya memiliki suatu kesepakatan. Nah, kolusi ini lumayan sering digunakan oleh para perusahaan untuk menetapkan suatu harga, yaitu kedua perusahaan melakukan koordinasi dan bertindak secara kolektif, sebagaimana perusahaan monopoli akan bertindak dan kemudian membagikan keuntungan monopoli. Di antara mereka sendiri, jenis struktur oligopoli ini termasuk suatu hal yang masuk akal pada satu sisi berkaitan dengan total keuntungan industri secara keseluruhan.
kita bisa mendapatkan suatu harga tanpa mendiskriminasi harga. Keuntungan monopoli adalah keuntungan tertinggi yang bisa diperoleh oleh suatu pasar. Singkatnya, kita bisa bersepakat menentukan harga untuk suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, bertindak bersama untuk mendapatkan keuntungan monopoli adalah hal terbaik yang dapat dilakukan oleh suatu industri dalam keuntungannya. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi persaingan monopolistik. Jadi, persaingan monopolistik itu terjadi ketika banyak perusahaan menawarkan produk atau jasa kompetitif yang serupa, namun bukan pengganti yang sama persis. Pasar persaingan monopolistik menampilkan banyak perusahaan yang menawarkan produk yang berbeda. Ketika dapat melihat bahwa barang-barang dari struktur pasar seperti ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti kopi yang kita minum, pakaian kita pakai setiap hari, sepeda yang kita kendarai ke sekolah, restoran pilihan kita untuk makan siang, film yang kita tonton di malam hari, dan novel yang kita baca adalah contoh barang yang dipasok oleh industri persaingan monopolistik. Boleh dilanjut? Selanjutnya adalah masalah pesaing monopolistik. Permasalahan pesaing monopolistik ini memiliki kemiripan dengan permasalahan pesaing sempurna karena dalam permasalahan monopolistik ini ada jangka pendeknya, yaitu persaingan monopolistik identik dengan permasalahan perusahaan monopoli, sedangkan dalam jangka panjangnya keseimbangan mencerminkan persaingan sempurna. Untuk dapat mengerti dari penerapan teori ini, kita bisa asumsikan bahwa kita baru saja menerima pekerjaan paruh waktu di perusahaan es krim Dairy Queen, yang mana tanggung jawab kita yaitu mencakup memberikan saran mengenai harga. Pada gambar kurva di bawah ini menyajikan bahwa permintaan sisa harian untuk perusahaan es krim Dairy Queen. Mengapa disebut sebagai kurva permintaan sisa? Hal ini dikarenakan kurva menunjukkan permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh produsen lain sehingga dibiarkan dipenuhi oleh Dairy Queen. Karena Dairy Queen menjual es krim yang berbeda dari beberapa toko es krim lain di kota, maka dari itu kurva permintaan yang dihadapinya miring ke bawah. Jadi seperti halnya perusahaan monopoli, perusahaan persaingan monopolistik dapat menaikkan harga dan tidak akan kehilangan seluruh bisnisnya. Boleh dilanjut? Selanjutnya adalah bagaimana pesaing monopolistik memaksimalkan keuntungan. Aturan pengambilan keputusan bagi perusahaan monopoli adalah dengan memaksimalkan keuntungan identik yang dapat kita lihat alurnya seperti yang terdapat pada gambar. Jadi gambar di atas itu menunjukkan cara kerjanya dalam praktik yang berisikan gambaran mengenai kurva permintaan, kurva pendapatan marginal, dan kurva biaya marginal untuk perusahaan Dairy Queen. Sebagai pesaing monopoli, Dairy Queen harus menentukan kuantitas dan harga yang dapat memaksimalkan keuntungannya. Kuantitas optimal diperoleh dengan menetapkan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, yaitu MR sama dengan MC. Untuk menentukan harga, kita dapat menelusuri kurva permintaan sisa untuk melihat berapa harga yang bersedia dibayar konsumen untuk jumlah yang dipasarkan. Untuk kurva kita dapat melihat yaitu kurva di bawah ini menyajikan bahwa Dairy Queen dapat memaksimalkan keuntungannya dengan memproduksi sebanyak 520 buah es krim dalam jumlah banyak dan menetapkan harga $4 per buah es krim. Boleh dilanjut? Selanjutnya, bagaimana pesaing monopolistik menghitung keuntungan? Cara menghitung keuntungan ekonomi untuk perusahaan persaingan monopolistik sama seperti menghitung keuntungan ekonomi tiga struktur pasar lainnya, yaitu dengan rumus keuntungan sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya, sama dengan P dikali Q dikurang ATC dikali Q sama dengan P dikurang ATC dikali Q, di mana P ini merupakan price atau harga, Q merupakan quantity, dan ATC merupakan average cost atau biaya rata-rata. Jadi kita bisa melihat pada kurva di bawah
pada gambar panel A, kombinasi harga dengan kuantitas memaksimalkan keuntungan, sehingga memberikan keuntungan ekonomi seperti yang ditunjukkan pada kotak berwarna merah muda. Alas persegi panjang ini sama dengan kuantitas dan tingginya adalah jarak antara biaya total rata-rata atau ATC dan harga. Perhitungan ini menetapkan kurva biaya di atas kurva permintaan dan pendapatan marginal yang menunjukkan bahwa tingkat keuntungan ekonomi dihitung sebagai luas persegi panjang yang dapat diarsir. Karena biaya total rata-rata berada di bawah harga yang memaksimalkan keuntungan, pada tingkat kuantitas ini perusahaan memperoleh keuntungan positif. Selanjutnya pada gambar panel B menunjukkan kombinasi harga dengan kuantitas memaksimalkan keuntungan. Tetapi perusahaan mengalami kerugian seperti yang ditunjukkan oleh persegi panjang. Hal ini karena total biaya rata-rata sangat tinggi karena tingginya biaya tetap. Karena itu membuat harga lebih kecil dari biaya total rata-rata dan terjadilah kerugian bagi Diarifin. Tingkat kerugian sama dengan persegi panjang berwarna merah muda. Aturan pengambilan keputusan yang harus diikuti oleh Diarifin ketika menghadapi keuntungan ekonomi yang negatif dalam jangka pendek yaitu pertama, jika total pendapatan menutupi biaya variabel, maka bisa terus berproduksi dalam jangka pendek. Dan jika total pendapatan tidak menutupi biaya variabel, maka penutupan adalah cara yang paling optimal. Untuk yang terjadi dalam jangka panjang, kita bisa mempelajari tentang keseimbangan jangka panjang dalam industri persaingan monopolistik. Boleh next slide. Selanjutnya ada equilibrium jangka panjang dalam industri persaingan monopolistik. Namun ketika kita mempertimbangkan apa yang dapat terjadi dalam jangka panjang di industri persaingan monopolistik, analisisnya dapat berubah secara drastis. Apa artinya keuntungan ekonomi dalam jangka panjang bagi perusahaan dalam industri persaingan monopolistik? Sejauh ini, analisis mengenai industri persaingan monopolistik identik dengan masalah pengambilan keputusan yang dihadapi oleh perusahaan monopolistik. Namun, ketika kita mempertimbangkan apa yang terjadi dalam jangka panjang dalam industri persaingan monopolistik, analisisnya dapat berubah secara drastis. Salah satu keunggulan industri yang bersaing secara monopolistik adalah dengan tidak adanya pembatasan masuk dan keluar di mana perusahaan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari industri tersebut kapan saja. Lantas, apa artinya keuntungan ekonomi dalam jangka panjang bagi perusahaan-perusahaan dalam industri persaingan monopolistik? Pertama, kita akan membahas mengenai kasus keuntungan ekonomi positif dalam jangka pendek yang ditunjukkan pada gambar panel A. Apakah ini keseimbangan jangka panjang? Ya, jawabannya adalah tidak, karena dengan keuntungan ekonomi yang positif, penjual akan tertarik ke pasar ini. Kunci untuk memahami apa yang terjadi di pasar persaingan monopolistik adalah dengan mengenali apa yang terjadi pada kurva permintaan perusahaan-perusahaan yang ada di pasar ketika perusahaan lain masuk. Kita tahu bahwa ketika terdapat lebih banyak barang substitusi untuk suatu barang, kurva permintaan sisa suatu perusahaan akan bergeser ke kiri dan menjadi lebih elastis, di mana tidak terlalu kaku dan curam. Pergeseran ke kiri menyiratkan bahwa pada harga tertentu, jumlah yang diminta sekarang akan lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum pergeseran. Kurva permintaan yang lebih elastis ini menyebabkan markup yang lebih rendah terhadap biaya marginal. Untuk dapat memahami mengenai teori ini, kita dapat menganalisis kasus perusahaan pada perusahaan es krim Baskin Robbins yang memutuskan untuk membuka toko tidak jauh dari perusahaan es krim Dairy Queen. Karena ada dua toko es krim, memungkinkan bahwa substitusi bagi konsumen. Masuknya penjual lain berarti Dairy Queen memiliki kurva permintaan sisa yang lebih datar dibandingkan sebelumnya. Dan karena permintaan terbagi ke lebih banyak perusahaan, kurva permintaan sisa yang dihadapi Dairy Queen tidak hanya lebih datar, tapi juga bergeser ke kiri. Dalam panel C, menunjukkan bahwa Dairy Queen memproduksi 460 es krim cone per hari. Harga yang memaksimalkan keuntungan Dairy Queen sekarang adalah $2,5 dan menghasilkan keuntungan yang sama dengan area berbayang hijau di panel C. Dan kapan entry berhenti mirip dengan fungsi persaingan sempurna, masuknya industri berhenti ketika tidak ada lagi keuntungan ekonomi. Hal ini ditunjukkan pada gambar, di mana pada keseimbangan jangka panjang, Dairy Queen menjual 400 kon per hari dengan harga $2 per kon. Bagaimana keuntungan ekonomi Dairy Queen berada pada titik keseimbangan 0? Pada titik ini, harga sama dengan biaya total rata-rata, jadi keuntungannya adalah 0 karena
Jurgen hanya menanggung biaya operasionalnya saja. Boleh next slide. Selanjutnya, materi tangan tak terlihat yang patah atau the broken invisible hand. Salah satu faktor yang dapat mematahkan dampak kuat dari tangan tak kasat mata adalah kekuatan pasar. Dibandingkan dengan pasar kompetitif, perusahaan monopoli akan dapat menetapkan harga yang lebih besar daripada biaya marginal, sehingga mengurangi penjualan dan surplus total atau surplus konsumen ditambah produsen. Gambar di atas menunjukkan bahwa intuisi dibalik mengapa total surplus tidak maksimal dalam pasar persaingan monopolistik. Perbedaan utama antara industri persaingan sempurna dan persaingan monopolistik adalah persaingan monopolistik membatasi kuantitas untuk menjaga harga tetap tinggi. Kita telah mempelajari sebelumnya dalam bab ini bahwa hal serupa juga terjadi dalam pasar oligopoli. Dalam kedua struktur pasar tersebut, perusahaan memiliki kuota pasar dan mampu menetapkan harga lebih besar daripada biaya marginal sehingga mengurangi surplus total. Jadi bagaimana dengan persaingan monopolistik? Dengan bebas masuk dan keluar, keuntungan perekonomian dalam keseimbangan jangka panjang bisa sama dengan nol karena pada saat baik, penjual bisa masuk sampai semua keuntungan habis dan pada saat buruk, penjual bisa keluar sampai semua kerugian hilang. Hal seperti ini merupakan penentu penting apakah tangan tak kasat mata atau the broken invisible hand dapat beroperasi untuk memastikan bahwa agen-agen egois memaksimalkan kesejahteraan sosial. Jadi, apakah ini berarti tangan tak kasat mata beroperasi secara efektif dalam persaingan monopolistik? Jawabannya adalah tidak. Jadi, pada kurva yang A, kita bisa melihat bahwa persaingan sempurna pada perusahaan tersebut memiliki biaya total rata-rata yang minimum. Jadi perusahaan-perusahaan di pasar persaingan sempurna memproduksi barang dengan menggunakan sumber daya paling sedikit yang merupakan implikasi penting dari tangan tak kasat mata. Namun pada panel yang B, hal serupa tidak terjadi pada persaingan monopolistik. Fakta bahwa masing-masing pesaing monopolistik mempunyai kurva permintaan yang miring ke bawah menyebabkan mereka bertindak berbeda dibandingkan penjual persaingan sempurna. Industri persaingan sempurna menghasilkan produk yang dengan biaya total rata-rata diminimalkan sehingga menghasilkan harga yang setara dengan biaya marginal. Terdapat kerugian bobot mati dalam industri persaingan monopolistik karena produksi tidak pada skala yang kurang efisien, serta tidak ada perusahaan yang dapat tumbuh cukup besar untuk mencapai tingkat minimum produksinya. Boleh next slide. Selanjutnya, bagaimana cara mengatur kekuatan pasar? Lalu apakah harus pemerintah turun tangan dalam upaya mengatur pasar oligopolistik dan persaingan monopolistik? Tidak ada jawaban langsung untuk pertanyaan ini. Jadi ada contoh nyata yang memerlukan peraturan pemerintah, yaitu salah satunya adalah kolusi yang berhasil. Strategi lain yang digunakan oligopolis untuk meningkatkan kekuatan pasarnya adalah dengan melakukan penggabungan dengan pesaing mereka atau merger. Merger mengacu pada situasi di mana dua perusahaan membentuk menjadi satu perusahaan. Landasan kebijakan anti-monopoli Amerika Serikat ada dua, yaitu Sherman Antitrust Act of 1890 dan Clayton Act of 1914. Hal ini berkaitan dengan regulasi merger. Secara khusus, Departemen Kehakiman meninjau kasus merger dan memutuskan apakah tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kekuatan pasar atau untuk mengambil keuntungan efisiensi yang penting dari merger tersebut. Jadi secara keseluruhan para ekonom menyukai peraturan untuk monopoli dan oligopoli yang sangat terkonsentrasi. Namun pada umumnya mereka merasa nyaman dengan mengizinkan kekuatan pasar yang lebih terbatas dari perusahaan-perusahaan yang bersaing secara monopolistik. Meskipun hal ini masih mengurangi total surplus perekonomian, namun dengan hilangnya surplus ini memunculkan struktur pasar yang menyediakan beragam produk yang merupakan ciri khas persaingan monopolistik. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi kesimpulan 4 struktur pasar. Persaingan monopolistik
dan oligopoli mempunyai banyak kesamaan dengan monopoli, termasuk kemampuan untuk menetapkan harga. Perbedaan utama ketiga struktur pasar ini adalah jumlah pesaing atau jumlah penjual. Monopoli hanya mempunyai satu penjual. Namun persaingan monopolistik dan oligopoli adalah struktur pasar dengan lebih dari satu penjual dan oleh karena itu mereka harus memperhatikan tindakan perusahaan ini. Berikut contoh tabelnya. 4 pasar struktur adalah diringkas dengan masing-masing baris menyorot jumlah perusahaan di pasar tersebut, tingkat diferensiasi produk, hambatan masuk, perilaku penetapan harga, sisa kurva permintaan, social surplus, dan jangka panjang keuntungan setiap struktur pasar. Oke, boleh lanjut. Berikut adalah contoh tabel jumlah dealer ban di pasar. Harga dengan 4 atau 5 dealer hampir sama dengan 3 dealer. Harga lebih tinggi, namun hal ini sebagian besar mencerminkan peringkat jarak tempuh ban yang lebih tinggi di pasar-pasar tersebut. Secara keseluruhan, terdapat variasi harga yang relatif kecil di pasar dengan 3, 4, atau 5 dealer, yang menunjukkan bahwa persaingan antara 3 atau 4 dealer sudah cukup untuk membuat pasar ban menjadi kompetitif secara efektif. Gambar 14.12 menunjukkan harga rata-rata ban di berbagai kota yang diklasifikasikan berdasarkan apakah kota tersebut mempunyai 1, 2, 3, 4, atau 5 dealer ban. Salah satu alasan utama mengapa terdapat perbedaan jumlah dealer ban di kota yang berbeda adalah karena populasinya berbeda-beda di setiap kota. Karena kuantitas ban dapat bervariasi dalam sampel baris kedua pada tampilan menunjukkan nilai rata-rata jarak tempuh ban, yang merupakan ukuran kualitas rata-rata ban. Penting untuk mengetahui kualitas suatu produk, karena jika tidak, kita mungkin akan melihat perbedaan harga bukan karena perbedaan kekuatan pasar, namun hanya karena perbedaan kualitas. Gambar 14.12 menunjukkan pola yang luar biasa. Praktik tidak ada perbedaan harga antara pasar dengan 4 dan 5 dealer ban. Faktanya menunjukkan bahwa perbedaan harga antara pasar dengan 3 dan 4 dealer sebagian besar disebabkan oleh perbedaan peringkat jarak tempuh ban. Artinya, kualitas rata-rata ban tampaknya lebih tinggi di kota yang memiliki 3 dealer. Setelah perbedaan kualitas ban ini diperhitungkan, tidak ada bukti bahwa harga berbeda antara pasar dengan 3 atau 4 dealer. Singkatnya, bukti dari menunjukkan bahwa 3 atau 4 perusahaan sudah cukup untuk membuat pasar ban menjadi kompetitif secara efektif. Pada titik ini, Anda mungkin bertanya-tanya apakah kota-kota dengan jumlah dealer ban yang berbeda secara sistematis berbeda dalam dimensi lain. Jika demikian, perbandingan harga antar kota dapat terkontaminasi oleh perbedaan tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menyelidiki pertanyaan yang sama dengan eksperimen laboratorium sehingga perbedaan dan perancu tersebut tidak ada muncul. Oke, boleh lanjut. Berikut ada pertanyaan. Yang pertama yaitu apa perbedaan produk yang dijual oleh perusahaan persaingan monopolistik dengan produk yang dijual di pasar persaingan sempurna? Boleh lanjut. Oke, jawabannya adalah pasar monopolistik dan pasar persaingan sempurna adalah dua struktur pasar yang memiliki beberapa perbedaan utama dalam hal pangsa pasar, pengendalian harga, dan hambatan masuk. Dalam pasar monopoli, hanya ada satu perusahaan yang menentukan harga dan tingkat pasokan barang dan jasa. Dan perusahaan tersebut memiliki kendali pasar penuh. Berbeda dengan pasar monopoli, pasar persaingan sempurna terdiri dari banyak perusahaan, di mana tidak ada satu perusahaan pun yang menguasai pasar. Pasar monopoli dan persaingan sempurna mempengaruhi penawaran, permintaan, dan harga dengan cara yang berbeda.
Di dunia nyata tidak ada pasar yang murni monopoli atau persaingan sempurna. Setiap pasar di dunia nyata menggabungkan elemen dari kedua jenis pasar ini. Oke, boleh lanjut. Pertanyaan yang kedua, perusahaan persaingan monopolistik tidak memperoleh keuntungan ekonomi sama sekali dalam jangka panjang, sama seperti perusahaan persaingan sempurna. Apakah ini berarti surplus total dimaksimalkan dalam pasar persaingan monopolistik? Boleh lanjut. Jawabannya adalah, dalam konteks perusahaan persaingan sempurna, keuntungan ekonomi jangka panjang cenderung mendekati nol, karena pesaing masuk ke pasar jika ada keuntungan ekonomi yang signifikan, sehingga harga dan keuntungan cenderung berada pada tingkat yang mendekati biaya produksi. Sementara dalam perusahaan persaingan monopolistik, dalam jangka panjang, perusahaan mungkin masih mendapatkan keuntungan ekonomi jika mereka memiliki produk yang dianggap unik oleh konsumen, sehingga mereka dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada biaya marginal jangka panjang mereka. Namun, keuntungan ekonomi tersebut mungkin lebih rendah daripada yang dapat ditemukan dalam situasi monopoli murni. Terkait dengan surplus total, pasar persaingan monopolistik juga tidak memaksimalkan surplus total atau mencapai efisiensi alokatif yang sama dengan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan monopolistik, harga biasanya lebih tinggi daripada biaya marginal, sehingga terdapat kehilangan surplus konsumen dan surplus produsen dibandingkan dengan harga situasi di pasar persaingan sempurna. Jadi, surplus total tidak dimaksimalkan dalam pasar persaingan monopolistik, dan pasar ini tidak mencapai efisiensi alokatif yang sama seperti pasar persaingan sempurna. Kita boleh lanjut. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 12 undur diri. Terima kasih.